Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehingga masih bisa berkumpul di asrama ini dengan sehat walafiat insyaallah. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa diberi keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Hari ini saya akan bercerita tentang doa. Sebenarnya ini ke-trigger dari kultum Nadia pekan lalu. Jadi tentang masa-masa sebelum masuk ke sini juga. Dan ya qadarullah, saya juga baru-baru ini kayak keinget sama sebuah doa yang pernah sering aku iniin lah waktu itu di masa-masa sebelum masuk ke sini. Waktu itu ini kan kayak bertepatan juga sama masa-masa aku baru lulus SMA, terus masa-masa nungguin pengumuman kuliah, terus masa-masa nungguin sebelum masuk kuliah, pokoknya itu berbarengan semuanya. Tapi saat itu aku nggak terlalu mikirin buat ke sini, karena kayak udah karena make orang dalam ya pas masuk ke sini. Jadi kayak ya udahlah, paling ujung-ujungnya masuk. Bener-bener nggak takut sama sekali. Jadi kayak waktu itu fokusnya lebih ke kuliah. Kayak kalau misalnya ya seperti orang-orang kebanyakan kalau mau masuk kuliah nungguin pengumuman pasti pengen mintanya tuh dapat kampus yang terbaik, dapat kampus yang sesuai keinginan gitu. Itu awal-awal sebelum pengumuman saya juga doa seperti itu, tapi ada satu doa yang selalu saya hadirkan setelah sholat, baik itu setelah lulus SMA sampai H-1 ospek. H-1 ospek itu masih saya iniin. Jadi waktu itu saya minta karena bakal ketemu sama lingkungan baru yang saya nggak kenal itu gimana, apalagi kampus yang saya keterima di sana tuh bener-bener saya nggak tahu. Kan kalau dulu awalnya pilihan pertama saya kan itu UI ya, udah gitu FKM. Kayak ya udah kebayang lah UI dengan LDK yang sangat terkenalnya, kemudian FKM kan ya anak-anak kesehatan lumayan lumayan banyak orang-orang berjilbab lebar, jadi kayak udahlah tenang aja gitu. Tapi ternyata aku malah keterima di kampus yang aku baru tahu tahun itu, kalau nggak salah tahun itu aku juga baru tahu ada kampus itu. Terus ternyata jurusannya juga di luar rencana, jadi nggak tahu lingkungan di jurusan itu tuh kayak mana gitu-gitu kan. Akhirnya di situ tuh saya selalu doa, ya Allah tolong pertemukan aku dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang bisa terus membawa aku kepada kebaikan, dengan lingkungan yang sefrekuensi lah sama aku gitu. Itu doa yang selalu aku hadirkan sampai H-1 ospek gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya udah mulai ospek kan, kuliah hampir berapa tahun? Hampir 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun itu kuliah di kampus kan. Dan di situ tuh selama saya kuliah secara offline ya, kayak saya tuh bertanya-tanya pokoknya sering bertanya-tanya, kenapa ya kok kenapa ya kok saya dipertemukan dengan lingkungan yang begini banget gitu. Bener-bener kayak sekian derajat bedanya sama di sini, sama waktu saya SMA juga. Padahal sama-sama negeri, cuman ini bener-bener di luar lah.
Kayak saya masuk aja, iya, aslinya negeri. Saya bener-bener pas ospek tuh ngeliatin, ini orang jilbabnya begini semua. Kayak kayak bisa kehitung yang kayak saya tuh berapa orang gitu. Bener-bener entah nyampe 5 orang atau enggak gitu. Iya. Oke, gitulah orang-orang pakai cewek pakai rok aja tuh kayak paling cuman ini aja karena harus hitam putih kan, jadi paling sekali makailah rok hitam karena celana hitamnya udah habis gitu. Pokoknya gitu. Pokoknya sampai pada akhirnya tuh selama hampir 1 tahun itu, hampir 2 semester, saya tuh kayak bolak-balik dari sini tuh kayak jadi 2 orang yang berbeda. Di asrama jadi Najmah yang asli, tapi ketika di kampus tuh jadi Najmah yang beda lagi, karena saking harus menyesuaikan dengan lingkungan yang begitu bikin goyang sebenarnya ya, gitu. Gitu. Terus akhirnya di tahun 2020 di bulan Maret, kita semua dirumahkan, dan di saat itu sampai hampir berjalan 2 tahun pandemi, saya benar-benar banyak bersyukur karena, Allah memberikan apa ya, kayak jalan keluarlah dari ketergelisahan saya waktu itu. Dan baru-baru ini kayak saya baru sadar gitu, sama doa saya dulu. Saya dulu doa seperti itu, terus kayak, "Oh iya ya, sebenarnya Allah udah ngabulin doa itu dari saya masuk ke sini pertama kali," gitu. Karena, karena ya balik lagi ya ke Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." Jadi karena maha tahunya Allah, Allah tahu selama saya kuliah itu bakal lebih banyak dihabiskan di rumah, maka pada akhirnya Allah kabulkan doa itu ya di rumah gitu, di asrama ini. Karena ya saya selama Covid ini kalau nggak di asrama ya di rumah gitu. Jadi yang lebih banyak menemani saya ketika kuliah ya di asrama ini, dan Allah mengabulkan doa saya waktu itu. Begitu, saya diberikan lingkungan yang baik, lingkungan yang senantiasa membawa saya kepada kebaikan, juga sefrekuensi dengan saya. Begitu. Nah, saya akhirnya, ini kan banyak baca-baca tentang doa, dan Rasulullah tuh pernah bersabda, "Doa seorang dari kalian akan dikabulkan oleh Allah selama kalian tidak terburu-buru." Nah, di sini sahabat bertanya dong, terburu-buru di sini maksudnya apa ya Rasulullah? Kemudian, Rasulullah itu berkata, terburu-buru di sini adalah orang yang telah berdoa terus-menerus siang dan malam, tapi kemudian dia mengungkit-ungkit doanya. Dia bilang, "Aku telah berdoa kepada Allah siang dan malam terus-menerus, namun Allah tidak mengabulkan doaku." Sampai akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doanya. Begitu. Maka pada akhirnya sebenarnya jangan pernah putus asa dalam berdoa, karena sebenarnya Allah sendiri tuh bilang di surah Ghafir ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Jadi justru kalau kata para ulama, ketika seseorang berkata dia sudah berdoa siang dan malam, namun dia berkata Allah tidak pernah mengabulkan doanya, maka sama saja dia dengan seseorang yang telah melakukan ibadah, namun kemudian ia ungkit-ungkit kembali ibadahnya di kemudian hari kepada orang lain. Kayak kemarin dia ibadah, kemudian besoknya dia cerita, "Kemarin aku habis tahajud loh," gitu-gitu. Atau sama aja dengan orang yang udah bersedekah banyak, tapi dia pamerkan sedekahnya, dia ungkit-ungkit sedekahnya kepada orang lain. Sama juga dengan orang-orang yang udah ngelakuin banyak kebaikan, tapi sayangnya dia ungkit-ungkit kebaikan itu kepada orang lain. Dan ada Rasulullah juga bilang, kalau misalnya tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutus tali silaturahmi, maka pasti Allah akan kabulkan dengan 3 hal. Yang pertama, Allah kabulkan dengan memberikan apa yang dia inginkan, atau yang kedua, Allah tidak memberikan yang dia minta, namun Allah simpan doanya di akhirat. Atau yang ketiga, Allah nggak memberikan yang dia minta, tapi Allah palingkan dia dari bencana atau musibah yang seharusnya menimpa dia, senilai dengan doa yang dia pinta.
gitu. Terus, saya juga dengar kalau dari seorang ustadz katanya, doa yang diungkapkan dengan hati nurani itu sangat doa yang diungkapkan dengan hati nurani yang sangat dalam itu lebih ampuh dibandingkan dengan qomat kami mulut ketika berdoa. Dan bahkan, doa yang lebih ampuh lagi adalah doa yang diungkapkan dengan penerimaan total atas apapun yang Allah berikan kepadanya, begitu. Maka jangan pernah berhenti buat berdoa, karena sejatinya doa adalah puncaknya sebuah ibadah seorang hamba kepada penciptanya. Bahkan para ulama tuh mengatakan, aku lebih khawatir aku tidak diberikan taufik untuk berdoa daripada doaku tidak dikabulkan oleh Sang Pencipta. Maka soal dikabulkan atau tidak itu bukan urusan kita hambanya. Sang Pencipta, Allah lebih tahu mana saja yang terbaik untuk kita dan kapan saja waktu yang tepat untuk dikabulkannya doa-doa kita. Ya, kalau cepat dikabulin ya alhamdulillah, kalau belum dikabulkan percaya aja mungkin saat ini memang bukan waktu yang terbaik menurut Allah. Mungkin besok lusa atau mungkin juga hasil dari doa-doa kita tuh sebenarnya udah numpuk menjadi sebuah istana di surga. Gitu. Pokoknya hanya Allah yang Maha Tahu, tugas kita cukup buat mengimani dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga memberi kebermanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.